Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan PTK saya yang berjudul Penerapan Metode Role Playing dalam Meningkatkan Maharatul Kalam Siswa dalam Pokok Bahasan Hiwar tentang Keseharian di Mandua Pasaman Barat. Bab 1, Pendahuluan. Yang mana dalam pendahuluan ini yang pertama adalah A. Latar belakang masalah. Adapun yang menjadi alasan saya mengapa memilih teori ini untuk meningkatkan kemahiran anak dalam berbicara tentang keseharian adalah disebabkan karena masih banyak siswa atau masih banyak murid yang sangat kurang berminat dalam belajar bahasa Arab. Entah karena itu metodenya, entah karena memang kondisi anak ini kurang merasa menarik ya. Jadi ini adalah latar belakang saya untuk menerapkan metode role playing ini. B. Identifikasi masalah. Setelah diidentifikasi masalah yang ada dalam PTK saya ini, yang pertama adalah kurang kreatifnya guru dalam memilih metode untuk menerapkan maharatul kalam atau kemahiran berbicara anak dalam keseharian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penerapan metode ceramah ini dirasa kurang cocok atau kurang tepat dalam meningkatkan kemahiran maharatul kalam siswa di Mandua Pasaman Barat. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam PTK saya ini adalah penerapan metode role playing. Dalam hal ini dibatasi sejauh mana, dalam artian sejauh mana pengaruh dari penerapan metode role playing ini untuk meningkatkan kemahiran kalam atau kemahiran berbicara siswa dalam keseharian di Mandua Pasaman Barat. Jadi intinya batasan masalahnya adalah sejauh mana pengaruh atau efektivitas dari penerapan metode role playing dalam meningkatkan kemahiran berbicara anak tentang keseharian di Mandua Pasaman Barat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode role playing di Mandua Pasaman Barat. Yang kedua adalah bagaimana hasilnya nanti ketika setelah diterapkan metode role playing ini dalam meningkatkan kemahiran berbicara siswa tentang keseharian di Mandua Pasaman Barat. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada pengaruhnya ataukah ada keberhasilannya setelah diterapkannya metode role playing ini untuk meningkatkan kemahiran siswa dalam berbicara tentang keseharian dalam hal ini adalah percakapan atau hiwar di Mandua Pasaman Barat. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses tentang peningkatan kemahiran siswa dalam pokok bahasan hiwar tentang keseharian dengan penerapan metode role playing ini. Bagaimana proses pembelajarannya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasilnya untuk mengetahui bagaimana hasilnya setelah diterapkannya metode ini atau metode role playing ini dalam pokok bahasan hiwar, dalam hal ini tentang keseharian apakah metode ini hasilnya bagus atau tidak Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui peningkatan, ada atau tidaknya peningkatan kemahiran siswa dalam
pokok bahasan hiwar tentang keseharian di Mandua Pasaman Barat ya, setelah diterapkannya metode role playing ini. Apakah ada peningkatan atau mungkin bahkan menurun? Itu kita tidak tahu, tapi di sini tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan kemahiran berbicara atau maharatul kalam siswa ya, yang mana percakapan kesehariannya itu yang dimaksudkan di sini. Oke. Selanjutnya manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian di sini ada 3 macam yang diharapkan. Yang pertama adalah manfaat bagi guru. Yang mana di sini diharapkan dengan adanya nanti metode ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih model pembelajaran. Ya, semoga bisa diterapkan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah bagi siswa. Diharapkan dengan ada model pembelajaran ini siswa menjadi senang, dalam artian siswa merasa betah ya, betah belajar bahasa Arab, kemudian merasa diikut sertakan dalam proses pembelajarannya nanti. Kemudian selanjutnya manfaat bagi sekolah. Adapun manfaat bagi sekolah adalah semoga menjadi bahan pertimbangan ya, dalam bentuk informasi, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran modul, terutama dalam materi bahasa Arab dan bagi pelajaran lainnya juga. Selanjutnya bab 2, kajian teoritis. Yang pertama dibahas dalam kajian teoritis ini adalah mengenai pengertian metode role playing ya. Metode role playing ini adalah suatu cara dalam proses pembelajaran yang mana dia mendahulukan proses imajinasi dan penghayatan ya, yang mana dalam metode ini ya, siswa diminta untuk ikut serta dalam menghayati perannya di dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Dalam artian ada kelompok-kelompok yang sengaja dibuat, kemudian nantinya ditampilkan ke depan kelas, lalu anak ini akan memiliki perannya masing-masing dalam percakapan tersebut ya. Karena di sini khususnya penelitian saya kan adalah tentang hiwar atau percakapan dalam keseharian. Jadi anak ini mempunyai perannya dalam percakapan tersebut yang ditampilkan ke depan kelas, sehingga anak akan menghayati bagaimana cara kaitannya nanti dengan kemahiran berbicara adalah bagaimana anak menghayati perannya ketika berbicara, ketika berdialog nanti di depan kelas ya. Itu nanti kaitannya dengan kemahiran berbicara anak. Berikutnya adalah langkah-langkah metode role playing ya. Yang pertama adalah guru menyiapkan skenario atau guru menyiapkan hiwar atau menyiapkan percakapan nanti yang kira-kira percakapan apa yang akan ditampilkan ya, itu yang pertama. Yang kedua, guru memilih ya siswa yang akan tampil ya, itu 2 hari sebelum hari H atau 2 hari sebelum materi itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok ya, membagi kelompok siswa ini menjadi berapa kelompok begitu. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan kompetensi apa yang akan dicapai nantinya setelah metode pembelajaran tersebut ya, dalam artian dengan adanya metode itu kemudian dilaksanakanlah hiwar tersebut atau percakapan dalam tiap kelompok tersebut. Apa kira-kira kompetensi yang ingin dicapai, yang akan nanti dicapai. Selanjutnya adalah guru memanggil siswa yang telah ditunjuk ya untuk maju ke depan kelas menampilkan hasil dari hiwar kelompoknya. Kemudian meminta masing-masing siswa untuk duduk di kelompoknya sambil memperhatikan ya
skenario yang sedang diperankan di depan. Kemudian setelah itu membagikan lembaran observasi kepada siswa, ya. Dalam artian di sini ingin memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga, meminta setiap kelompok untuk menampilkan kesimpulannya atas skenario yang telah ditampilkan. Berikutnya, memberikan kesimpulan secara umum, ya, mengenai skenario yang telah ditampilkan pada hari itu. Setelah itu memberikan evaluasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Berikutnya adalah keterampilan berbicara, yaitu dorongan, ya, dorongan yang timbul untuk menyampaikan ide. Itu adalah keterampilan berbicara, ya, bagaimana dia bisa menyampaikan idenya dalam bentuk kalimat-kalimat, dalam artian berbicara, ya, untuk menyampaikan idenya. Itulah kemahiran atau keterampilan berbicara. Hipotesis tindakan. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian saya ini adalah jika metode role playing ini diterapkan, ya, hendaknya dapat, ya, meningkatkan kemahiran berbicara atau maharotul kalam siswa dalam pokok bahasan hiwar tentang keseharian di Mandua Pasaman Barat. Kemudian selanjutnya bab 3. Bab 3 ini adalah tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian, yaitu kapan masanya untuk melakukan penelitian itu, yaitu adalah pada tanggal 10 Juli tahun 2021. Selain itu ada persiapan PTK. Yang pertama adalah observasi langsung, ya, untuk melihat proses pembelajaran. Yang kedua adalah persiapan yang harus ada adalah skenarionya, kemudian RPP-nya, kemudian alat evaluasinya. Subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah diambil dari kelas 12 IIK, ya, 12 IIK 2. Yang mana jumlahnya adalah 9 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Teknik dan alat pengumpulan datanya ada 2. Yang pertama adalah observasi dan yang kedua adalah tes. Prosedur penelitian, ya. Dalam penelitian saya ini prosedur penelitiannya melalui 2 siklus, ya. Siklus 1 dan siklus 2, yang mana setelah diterapkan siklus 1 dilihat hasilnya, kalau masih dirasa kurang maksimal dilaksanakan atau dilakukan lagi penerapan atau tindakan yang kedua kalinya, lalu kemudian kita lihat lagi hasilnya, ya. Dalam artian di sini tidak cukup 1 kali penerapan saja, tetapi dilakukan 2 kali, ya, 2 kali untuk melihat sejauh mana efektifnya metode role playing ini, ya. Selanjutnya bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, ya. Yang pertama adalah deskripsi setting penelitian, yang mana penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan atau dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Juli 2021. Dalam hal ini yang kategorinya PTK, tentu sebelum kita meneliti harus kita ketahui dahulu bagaimana keadaan sebelum diteliti, ya. Jadi di situ nanti nampak rentangnya setelah kita terapkan metode role playing ini, ya. Jadi pada tanggal 10 itu sudah dilakukanlah pretest, ya, atau pengambilan nilai, yang mana di sini belum ada diterapkan metode role playing, baru pretest begitu sebelum diterapkan metode ini. Jadi di situ nanti akan terlihat bagaimana hasilnya untuk pertama kali, ya. Analisis data per siklus. Prasiklus. Prasiklus ini maksudnya sebelum diterapkannya siklus pertama, dalam artian sebelum diterapkannya metode role playing, ya. Jadi
pada saat itu atau pada sebelum diterapkannya metode role playing ini, ya, guru bahasa Arab di Mandua Pasaman Barat yaitu menggunakan metode ceramah. Lalu dapatlah hasilnya, ya, hasil pretestnya ini sebagai berikut. Adapun aspek yang dinilai adalah satu, ketepatan pertanyaan dan pelafalan, kemudian yang kedua adalah ketepatan jawaban dan pertanyaan, yang ketiga adalah ketepatan makhrajnya, yang keempat adalah intonasi, yang kelima ekspresi, dan yang terakhir yaitu kelancaran. Berikutnya adalah presentasi ketuntasan prasiklus, ya, bagaimana presentasinya sebelum diterapkan siklus 1 dan siklus 2. Dalam hal ini ada dua modelnya, yaitu nilai tuntas dan nilai tidak tuntas. Nilai yang tuntas di sini adalah sekitar 12 orang siswa, yang mana kalau dipresentasikan 12 orang ini berjumlah kira-kira, ya, 68,71%. Kemudian yang tidak tuntas itu 19 orang, yang kalau dipresentasikan adalah 61,29%. Nah, yang mana di sini kategorinya yang tuntas itu masih sedikit, ya, yaitu hanya 38,71%. Selanjutnya adalah presentasi ketuntasan siklus 1, ya, atau keefektifan, ya. Kita lihat hasil keefektifan dari metode role playing pada pertama kali dilaksanakan, ya, atau siklus 1. Yang mana evaluasi ini dia meninjau ada 6 aspek, ya. Yang pertama adalah ketepatan pertanyaan dan pelafalan. Yang kedua adalah ketepatan jawaban dan pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan makhrajnya. Kemudian yang keempat adalah intonasinya. Yang kelima ekspresinya. Kemudian yang terakhir adalah kelancarannya. Kemudian setelah dilakukannya penerapan metode pada siklus 1 ini, didapatlah hasilnya bahwasanya mulai ada peningkatan. Yang pertama, nilai yang tuntas itu bertambah menjadi 18 orang, yang kalau dipresentasikan itu berjumlah 58,06%, ya. Kemudian kita lihat di sini yang jumlah tidak tuntas itu adalah 13 orang, yang kalau dipresentasikan adalah 41,94%. Presentasi nilai pengamatan penggunaan metode role playing pada siklus 1. Jadi selain dari nilai evaluasi ada juga nilai pengamatan, ya. Yang dalam hal ini banyak sekali aspek yang dinilai, antara lain adalah siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa mendengarkan penjelasan guru, ada lagi siswa bisa beradaptasi dengan kelompok lain, atau siswa bisa menghargai kelompok lain, seperti itu. Selanjutnya adalah penjelasan atau keterangan dari penerapan metode role playing ini pada siklus 1, ya. Tapi di sini yang dijelaskan ada dua, mulai dari penilaian hasil belajar dan penilaian pengamatannya, ya. Yang pertama di sini penilaian hasil belajar, kita lihat peningkatan, ya, dari prasiklus dan setelah diterapkannya metode role playing pada siklus pertama atau siklus 1, yang mana peningkatannya adalah dari 38,71% yang prasiklus setelah dilaksanakannya metode role playing siklus 1 yaitu menjadi 58,06%. Akan tetapi di sini kita lihat pengamatannya, ya, hasil dari nilai pengamatan atau yang disebut dengan pengamatan keaktifan siswa, nilai observasinya di sini masih rendah, yaitu masih 35,48%, yaitu pada siklus pertama. Presentasi ketuntasan siklus 2 atau nilai evaluasi yang dilakukan pada siklus 2, yang mana tadi kan sudah dilakukan penerapan metode role playing pada siklus 1. Ada peningkatan, jauh peningkatan pada
hasil belajar, akan tetapi pada keaktifan siswa dalam artian penilaian pengamatannya masih rendah. Jadi makanya dilakukanlah ya penilaian pada siklus 2 atau penerapan metode role playing pada siklus 2, yang mana di sini aspek yang dinilai itu ada 6 buah, sama dengan yang tadi. Yang pertama adalah ketepatan pelafalan dan pertanyaan ya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan jawaban dan pertanyaan. Selanjutnya adalah ketepatan makhrajnya, yang keempat adalah intonasi, kemudian selanjutnya ekspresi, kemudian yang keenam adalah kelancaran. Kemudian ya, setelah diadakan penerapan metode role playing pada siklus 2 ini, didapatlah hasilnya. Yang mana di sini hasilnya hasil belajar siswa ini meningkat ya. Yang mana di sini yang tuntas itu sudah mencapai 27 orang, yang kalau dipresentasikan itu adalah 87,10% ya. Kemudian yang tidak tuntas itu hanya sedikit ya, hanya sekitar 4 orang saja, yang kalau dipresentasikan itu adalah 12,90%. Berikutnya adalah presentasi nilai pengamatan dari penerapan metode role playing pada siklus 2. Tadi kan sudah, yaitu nilai hasil evaluasinya begitu, atau nilai hasil belajar. Ini adalah nilai dari pengamatan keaktifan siswanya. Ini dapat kita lihat dengan contohnya siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa mendengarkan penjelasan guru, kemudian ada lagi siswa menghargai atau memperhatikan kelompok lain yang tampil, atau mereka bisa beradaptasi dengan kelompok lain. Itu kan pengamatan secara langsung. Jadi dilakukanlah penilaiannya, bagaimana tindakan keaktifan mereka di kelas ya, seperti itu. Selanjutnya, keterangan tentang presentasi nilai pengamatan dari metode role playing pada siklus 2 ya. Yang mana dalam hal ini meningkat ya, jauh meningkatnya. Kita lihat di sini kalau kita tinjau dari hasil belajar terlebih dahulu ya, yaitu mengalami peningkatan, yang mana dia pada saat siklus 1 hanya 58,06%. Setelah dilakukan metode role playing pada siklus 2, yaitu meningkat menjadi 87,10%. Itu dari hasil belajarnya. Kalau dari hasil nilai pengamatannya ya, itu semakin meningkat juga ya. Yang mana kita lihat di sini, yang hasil pada siklus 1-nya adalah 35,45%. Setelah dilakukan penerapan metode role playing pada siklus 2, meningkat menjadi 67,74%. Analisis data akhir ya. Dari analisis data akhir ini dapat kita simpulkanlah sama dengannya bahwa ya, dalam metode ini kan diterapkan 2 siklus atau 2 kali penerapan metode ya, siklus 1 dengan siklus 2. Jadi sebelum diterapkannya metode ini, dalam artian masih prasiklus, hasilnya itu masih rendah ya, yang mana di sini ketuntasan siswa itu hanya sekitar 38,71% ya. Kemudian dilakukanlah penerapan metode yang pertama kali, itu yang disebut dengan siklus 1. Di sini nilai ketuntasan siswa sudah mulai naik ya, itu mencapai 58,06%. Kemudian ya, dilakukan lagi siklus yang kedua atau penerapan metode role playing yang kedua. Setelah diterapkan metode role playing yang kedua, meningkat lagi ya, hasil belajar siswa itu mencapai 87,10%. Untuk perbandingan nilai siswa bisa kita lihat pada siklus berikut ini ya. Kita lihat pada tabel bagaimana peningkatan setelah diterapkannya metode role playing ini. Yang mana di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat prasiklus ya, atau sebelum diterapkannya metode role playing ini,
kita lakukan penelitian atau pretest, yaitu kemahiran atau ketuntasan siswa itu hanya mencapai 38,71%. Ya, kemudian dilakukan siklus pertama atau diterapkanlah metode role playing yang pertama. Lalu kita dapatkan hasilnya itu sudah mulai meningkat, yaitu 58,06%. Kemudian kita lakukan lagi siklus yang kedua atau penerapan yang kedua, dan itu hasilnya sudah mencapai 87,10%. Kemudian yang tidak tuntas ini pun semakin lama semakin menurun jumlahnya, ya. Dalam artian di sini memang metode role playing ini mempunyai efektivitas yang sangat bagus untuk meningkatkan kemahiran maharatul kalam siswa, ya, tentang pokok bahasan hiwar dalam bentuk keseharian atau tentang keseharian. Efektif sekali diterapkan, ya, di MAN 2 Pasaman Barat. Demikianlah presentasi saya mengenai penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan metode role playing dalam meningkatkan maharatul kalam siswa dalam pokok bahasan hiwar tentang keseharian di MAN 2 Pasaman Barat. Dapat kita simpulkan di sini bahwasanya penerapan metode role playing ini efektivitasnya sangat bagus, ya, dalam artian jauh peningkatannya dalam artian siswa ini bertambah mahir, ya, dalam berbicara tentang hiwar, ya, dalam bentuk keseharian, terutama di MAN 2 Pasaman Barat. Demikianlah, salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.